lukisan yang sangat terkenal tentang Yesus berdoa di Taman Getsemani. Itu sebuah momen yang luar biasa sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Ada satu ungkapan doa yang luar biasa yang diungkapkan Yesus. Lukas pasal 22 ayat 42 mencatat seperti ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi jangan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang jadi." Saudara-saudara, doa ini sangat dikenal oleh orang Kristen. Kehendak-Mu yang jadi, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Ungkapan ini bukan berarti Yesus sedang putus asa atau karena dia menyerah. Tidak. Yesus sedang menyelaraskan sisi kemanusiaannya dengan kehendak Bapa di surga. Berdoa dan berkata kepada Bapa di surga, kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu-lah yang jadi. Itu bukan sesuatu yang mudah. Karena ketika kita berkata kepada Bapa, bukan kehendakku Bapa, tetapi kehendak-Mu yang jadi, berarti ada beberapa hal yang secara konsisten kita sedang coba berubah dan mengosongkan diri kita. Berkata, jadilah kehendak-Mu Bapa. Itu artinya kita sedang membalikkan hasrat pribadi kita, ambisi kita, sesuatu yang jadi cita-cita kita, selera kita, semuanya kita balikkan dan kita berserah kepada Bapa di surga. Jadi ketika kita berkata kehendak-Mu yang jadi, berarti kita berserah kepada Dia. Apapun yang akan terjadi, aku tetap ikut Engkau. Itulah kehendak-Mu yang jadi. Kehendak-Mu yang jadi berarti juga kita sedang menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Sebagai Tuhan yang berkuasa, memimpin. Sebagai Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Jadilah kehendak-Mu bisa jadi juga berarti mempercayai bahwa kehendak Allah dalam hidup kita itu adalah yang terbaik. Mungkin kita punya keinginan, kita punya kehendak terhadap sesuatu, hasrat hati tertentu. Tetapi ketika kita berkata, biar kehendak-Mu yang jadi Bapa, kita berarti lebih mempercayai kehendak Bapa yang paling baik bagi kita. Walaupun mungkin kita harus menyangkal diri, kita harus lewatin proses yang tidak mudah, tetapi kita sepenuhnya percaya kehendak Bapa yang paling baik bagi kita. Berdoa jadilah kehendak-Mu Bapa, berarti juga bersedia menerima berkat sekaligus siap jika harus menderita karena ingin setia kepada Dia, karena ingin taat kepada Bapa. Jadi ketika kita berdoa kehendak-Mu yang jadi, berarti siap untuk taat. Ini yang dilakukan Yesus. Yesus berkata, bukan kehendak-Ku Bapa, tetapi kehendak-Mu. Dan setelah itu, Dia sepenuhnya berserah dan taat kepada Bapa. Walaupun melewati aniaya penderitaan yang luar biasa berat, tetapi Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Kehendak-Mu yang jadi, berarti kita siap untuk meninggalkan posisi kita yang nyaman, posisi kita yang enak, demi untuk menggenapi misi kerajaan Allah di tengah-tengah bumi. Berarti siap untuk apa? Menggenapi panggilan Allah dalam hidup kita dan melepaskan
hasrat, cita-cita, ambisi-ambisi pribadi kita. Mari di masa Prapaskah ini kita melakukan refleksi diri terkait dengan doa di Getsemani ini. Jadilah kehendak-Mu Bapa. Apakah doa-doa kita selama ini lebih mengarah pada kehendak-Ku Tuhan? Aku ingin yang aku inginkan, yang aku kehendaki Tuhan kabulkan. Atau kita sudah mulai belajar untuk berkata kepada Bapa, kehendak-Mu kiranya yang jadi dalam hidupku. Hal apa saja yang membuat kita selama ini sulit untuk berserah dan taat kepada Tuhan? Mari kita renungkan di masa Prapaskah ini, kita tingkatkan kualitas iman, penyerahan dan ketaatan kita kepada Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, teguhkan iman kami, kuatkan hati kami, dan biarlah kami sungguh-sungguh percaya kehendak-Mu, rencana-Mu, itulah yang terbaik dalam hidup kami. Dan ajar kami juga untuk melepaskan hal-hal yang menghalangi hidup kami berkenan dan menuruti jalan-jalan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.